wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di sesi ketiga ya daripada kitab daurah syarhul matan muqaddimat ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan muqaddimah tentang apa itu ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua kita menyelesaikan muqaddimah tentang ilmu kalam. Sekarang kita akan masuk ke kitab. Alhamdulillah semuanya sudah ada kitabnya ya Ustaz? Ada semua ya. Kitabnya basit ya nih. Basit jiddan. Tapi inilah yang namanya mutun ya semacam itu. Jadi kita itu untuk thariqah zaman dahulu itu cara pengajaran itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau antum semua itu di kampus, sama ada kampus Islam atau non Islam, Indonesia atau bukan Indonesia, itu cara pengajarannya sudah tidak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu itu kalau pondok-pondok turof, pondok-pondok klasik, itu cara pengajarannya itu bersumber metodenya itu mutun, syuruh, hawashi, takrirat. Itu adalah cara-cara zaman dahulu. Jadi Ustaz Rizwan, pada zaman dahulu itu kitab-kitab itu dikarang panjang-panjang, besar-besar semacam itu. Mukhtasar Muzani, Al-Buwaiti, itu tebal-tebal, 40 jilid, 30 jilid, 20 jilid. Kenapa? Karena orang-orang zaman dahulu itu semangatnya untuk membaca itu kuat. Akhirnya semangat itu semakin turun, semakin menipis. Akhirnya diringkas semua. Di dalam fikih pun ada. Dulu itu kan Mukhtasar Buwaiti, Mukhtasar Muzani. Ketika zamannya Imamul Haramain Al-Juwaini, wah ini kok semangatnya semakin turun. Itu Imam Juwaini ngelihat zaman dahulu, abad ke-5 Hijriah itu. Belum melihat abad ke-15 Hijriah. Kitabnya sudah ganti daripada Fathul Wahhab menjadi Fathul Was'ab sudah. Sudah ganti sudah. Para student sudah jarang membuka Fathul Wahhab, sudah jarang sudah. Fathul Wahhab kitab besar ini. Kitab besar ini. Kita harus sudah Fathul Was'ab saja. Kifayatul Akhyar diganti sudah. Kifayatul Instagram sudah semuanya. Sudah ganti semua kitab-kitab itu. Nah, ketika Imam Haramain itu datang, 4 kitab itu, Mukhtasar Buwaiti, Muzani, terus sama apa lagi satunya saya lupa, diringkas semua dalam satu kitab, namanya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab diringkas oleh Imam. Jadi yang aslinya 60 jilid, 70 jilid menjadi 20 jilid. Sekarang Nihayatul Matlab itu dicetak oleh Darul Minhaj, tahqiqannya Mustafa Dibil Bughoh, itu 20 atau 19 jilid semacam itu. Terus Imam Ghazali, zamannya Imam Ghazali muridnya, wah ini masih terlalu tebal, terlalu panjang. Wallahi al-himam in hadarat wa saqatat, semuanya sudah hilang sudah himmah itu. Diringkas menjadi Al-Wasit. Masih 8 jilid. 8 jilid, katsir ya akhi, 8 jilid. Diringkas lagi menjadi Al-Basit. Al-Basit. Basit itu 4-3. Al-Katsir ya akhi. Diringkas lagi menjadi Al-Khulasah. Khulasah ini. Akhirnya datang Imam Rafi'i membuat Syarhul Kabir. Diringkas lagi menjadi Al-Muharrar. Diringkas lagi oleh Imam Nawawi menjadi Al-Minhaj. Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin segini Mas. Itu aja masih banyak orang tidak puas. Diringkas lagi oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, yaitu Manhajut Tullab. Syarahnya menjadi Fathul Wahhab. Bukan hanya dalamnya diringkas.
Namanya diringkas. Dari minhaj menjadi manhaj. La haula wala quwata illa billah. Namanya pun diringkas. Setelah namanya diringkas, masih ada yang tidak puas itu. Diringkas lagi daripada manhaj menjadi an-nahj. An-nahj lah. Ketika yang ada di Minhajut Thalibin, di Manhajut Thulab, itu lafadznya itu ringkas, tapi maknanya banyak. Itu yang namanya mutun. Itu yang namanya apa? Mutun. Wal mukhtasar, maqalla lafduhu wa kathura makna. Jadi seorang guru ketika mengajar mutun itu membentangkan dan yafukul mughlaq. Jadi lafaz-lafaz yang singkat itu dijelaskan apa makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, ketika melihat mutun-mutun ini sangat susah, dibuatlah yang namanya syuruh. Gini, wah ini terlalu susah ini, terlampau banyak maknanya, dibuat syuruh. Semakin besar. Wah, syuruh pun masih susah, dibuatlah yang namanya hawashi. Jadi dulu besar, kecil, besar. Itulah lah. Ini adalah asalib daripada kitab-kitab Turath ketika belajar menggunakan mutun, syuruh dan hawashi. Thariqah ini, metode ini zaman sekarang sudah jarang dipakai. Sekarang lebih memakai metode-metode kampus, metode-metode akademik, yang mana nanti dosennya itu ngarang. Jadi, oh ayo kita hari ini belajar masalah khiyar majelis. Dah, nanti dosennya ngarang. Terus ini dibagikan, kemudian semuanya apa? Membaca karangan doktornya, mengajar karangan profesornya. Berbeda dengan thariqah-thariqah klasik, kita membaca kalamnya Imam Nawawi, kalamnya Imam Sanusi, kalamnya Imam Tiftazani. Profesor 20, engkau tumpuk-tumpuk, tidak ngalai satu orang Tiftazani rajulun azim ya. Imam Sanusi rajulun azim. Kitabnya yang kecil ini, Muqaddimat ini, sampai sekarang masih dijadikan acuan oleh banyak sekali pondok untuk mempelajari ilmu kalam. Jadi akhirnya ketika kita itu membaca kitab-kitab semacam ini, kita menyesuaikan dengan skillnya Imam Sanusi. Tapi ketika kita membaca kitabnya para dakatirah, para profesorot, mereka menyesuaikan skillnya kepada kita. Karena itu di dalam kitab-kitabnya mutaqaddimin ada thariqah namanya halul alfadz, fakul mughlaq. Tapi di dalam thariqahnya dakatirah tidak ada, semuanya baca saja. Sebab itulah yang yaj'al ulama itu thariqah semacam ini. Thariqah apa namanya? Klasikiyah. Tapi susah ya, memang susah. Kalau Anda mau menjadi ulama kok, ya jelas susah. Kalau Anda mau menjadi aghbiya, mudah. Mau menjadi orang-orang bodoh ya mudah. Menjadi ulama susah. Menjadi ulama itu Anda mesti belajar, mesti khaltul laili bin nahar, waridha bil iktar, watung fikud dinar, baru ente ini bisa apa namanya menjadi ulama. Kalau tidur makan papakin nggak bisa itu. Wallahu a'lam ya, nih jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hukum bismillah ma'ruf ya, ini indakum ada 5 atau 4 hukum, saya tidak akan mengulanginya. Wa sallallahu, sholla maknanya ad-du'a. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah maknanya bukan berdoa, akan tetapi maknanya Allah memberi rahmat. Sallallahu khobariyatun lafdon, insya'iyatun maknan. Daripada lafadznya dia itu khobar, tapi maknanya adalah apa namanya? Insya, maknanya adalah insya. Apa itu khobar dan insya? Insya nanti di akhir kitab akan dijelaskan di dalam teori-teori as-siddiq wal kadhib ya. Sallallahu ala sayyidina. Sayyid adalah dari kata-kata man kathura sawaduhu, yang banyak sawatnya. Sawat itu adalah hitam. Hitam itu maknanya adalah pengikut. Karena pada zaman dahulu kalau ada orang-orang itu perang, ditengok, oh kalau hitam-hitamnya banyak, tentaranya banyak. Dibilang, oh hitam-hitamnya banyak ini, tentaranya banyak. Wallahi mujarrad muqat. Oh maknanya
sedikit. Karena itu sampai sekarang di dalam kitab-kitab as-sawad wal atba wal junud, sayyidina man kathura sawaduhu ay man kathura junuduh wa atba'uh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori man kathura atba'uhu. Begitu pula kata-kata sayyid maknanya adalah man yulja'u inda syada'id. Kalau ada dalam keadaan tegang, dalam keadaan darurat, kita itu mesti tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu saya pernah naik pesawat Air Asia. Subhanallah, ada turbulensinya itu sedikit goncangannya itu sedikit nemen gitu loh. Yang samping itu sudah yasin wal Qur'anil hakim. Yang sayang ini ya Allah ya Allah ya Allah, yang depan ya Rasulullah ya Rasulullah. Loh, kenapa? Karena mereka itu Allah, Rasulnya, Al-Quran yulja'u inda syada'id. Kalau ada dalam keadaan genting, yang kalian sebut namanya ya itu, sebut namanya itu ya Rasulullah, ya Allah. Bukan Ustaz Rizwan. Dia pun juga ketika ada keadaan genting menyebut Allah. Jika ada apa-apa disebut Allah, ada apa-apa disebut Rasulullah. Dan ketika cerita syafaatul uzma, ketika dalam keadaan genting semuanya pergi ke Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta matahari itu diangkat. Karena itu Rasul itu dikatakan sayyidina. Sayyidina. Oh, tidak ada hadisnya sayyidina itu. Hatta enggak ada hadisnya. Apakah haram? Nah, tolak ukur keharaman itu bukan yang tidak ada dalilnya, tapi yang ada dalil keharamannya. Jadi, saya ini mau setiap duha saya mau sholawat 20 kali. Haram. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Salah, bukan semacam itu cara berpikir. Apakah ada dalil khusus yang melarang sholawat 20 kali setiap duha? Kalau ada dalil itu, saya tidak mau sholawat ketika duha. Tidak akan ada. Dan inilah yang saya katakan perbedaan manhaj. Perbedaan manhaj antara Wahabi dan Ahli Sunnah. Mungkin dohirnya hanya satu, tapi dia akan berefek dalam ribuan masalah, Ustaz Rizwan. Dan inilah yang dinamakan usuluddin. Usuluddin itu tidak banyak, Ustaz, tidak banyak. Usul itu mungkin hanya 10, 20 saja. Tapi satu masalah Anda berbeda di situ, masalah mah sudah. Karena itu akan akan berefek kepada ribuan, bahkan puluhan ribu masalah. Kalau Anda melihat di dalam mazhab-mazhab usul fikih, kenapa perbedaan antara mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Syafi'i? Bukan di dalam masalah-masalah fikihnya. Oh, dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu tidak wajib niat dalam wudhu. Memang benar. Dan di dalam Al-Quran nggak ada loh ya, diwajibkan niat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, bukan fanwu. Kalau kamu mau sholat, basuh mukanya, bukan niat. Dan di dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak wajib tartib. Karena di dalam ayatnya tidak mengatakan tartib. Faghsilu wujuhakum wa itu maknanya apa? Mutlaqul jama'. Bukan tartib. Syafi'iyah enggak, ini wajib tartib. Jadi ada perbedaan antara cara berwudu antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ini perbedaannya bukan di dalam masalah ini. Perbedaannya adalah bagaimana cara Anda istinbat. Perbedaan madhab di dalam fikih terpulang kepada manhajiyatul istinbat. Dalil apa yang mu'tabar, dalil apa yang tidak mu'tabar. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah tidak mengambil mafhumul mukhalafah. Madhab Syafi'i mengambil. Cuma gara-gara satu saja masalah itu. Satunya ambil mafhum mukhalafah, satunya tidak ambil mafhum mukhalafah. Cuma gara-gara satu saja masalah itu, ribuan masalah akan berbeda. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori manhajiyatul istimba. Begitu pula, satunya pakai tahsin wa takbih, satunya tidak. Ketahuilah, cuma gara-gara masalah itu, ribuan masalah akan berbeda. Karena itu masalah usuluddin itu tidak banyak. Mungkin cuma 20, 25 kolil. Berbeda dengan fikih, ribuan masalahnya. Ribuan. Saya itu kalau sudah ngajar fikih, saya stres, Ustaz. Saya setengah stres saya. Yakni ibadat saja perlu setahun.
Satu kitab itu perlu 2 tahun. Jadi mengajar Fathul Qorib saja, kalau 1 minggu 1 kali, itu perlu 2 tahun. 1 minggu 2 kali, setahun setengah itu. Itu cuma 1 kitab. Lah kalau 2 kitab bagaimana? Mau sampai kapan umur kita itu mampu untuk mampu untuk menanggung kitab-kitab fikih itu? Berbeda dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu orang duduk dengan saya 3 tahun, 4 tahun, ilmu kalam mantik selesai semua. Di dalam fikih, wallah bisa dapat 2 kitab, 3 kitab, sujud syukur lillahi ta'ala. Kenapa? Masailnya banyak. Walaupun masail fikih itu banyak, tapi tidak terlampau berbahaya. Salah biasa, akhtota. Tapi di dalam akidah itu maksimal 20, yakni bil katsir 30. Tapi 1 saja Anda salah, ibtada'ta atau kafarta. Betul, anta mubtadi atau anta kafir. Di sini masalahnya, beratnya di dalam masalah akidah. Karena itu terutama di zaman-zaman yang gharibun ajib ini, banyak orang-orang pada zaman sekarang ini mengaku orang ahli akidah, orang ahli ilmu kalam, padahal mungkin darasa qalilan hanya melihat masuk melewati YouTube atau melewati hal-hal yang lain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi alu Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad itu ada 3. Ada keluarga Nabi Muhammad fi maqamid du'a wa huwa kullu mu'minin walau kana asiyan. Setiap orang mukmin walaupun yang ahli maksiat itu adalah keluarganya Rasul. Jadi kalau Rasulullah itu berdoa, ya Allah irham Ali, Allahumma arham Ali ya Rabb, Allahumma arham usrati. Siapa keluarganya Nabi? Di dalam doa-doa Nabi adalah setiap orang mukmin walaupun dalam keadaan maksiat. Tapi ketika Nabi memuji keluarganya, siapa keluarga Nabi yang selalu dipuji oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Keluarga Nabi yang selalu dipuji oleh Nabi adalah orang-orang mukmin yang taat. Orang-orang mukmin yang taat. Ada lagi keluarga Nabi lagi yang istimewa. Apa itu? Setiap orang yang diharamkan atasnya itu zakat. Ini VIP. Diharamkan atasnya zakat. Itu adalah kullu bani Hashim wa bani Muttalib. Itu tidak boleh makan zakat. Karena kenapa? Mereka ini mempunyai syariat yang berbeda dengan syariat-syariat orang pada umumnya. Ada sedikit tambahan. Dan sedikit apa namanya? Sedikit tambahan. Yang lebih istimewa lagi itu namanya ahlul kisah. Ahlul kisah. Wa ala alihi wa sahbihi, dan para sahabat Nabi. Siapa para sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah kullu mu'minin laqiya Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu mu'minin ra'ar Rasul. Setiap orang yang mukmin yang pernah melihat Rasul, kalau dia tidak mukmin melihat Rasul, ya bukan sahabat. Abu Jahal melihat Rasul tapi bukan sahabat. Abu Lahab melihat Rasul tapi juga bukan sahabat. Dia harus ketika melihat Rasul dalam keadaan apa? Beriman. Atau cukup Rasul melihatnya, tidak perlu dia melihat Rasul. Itu juga sama saja. Rasul melihatnya walaupun dia tidak melihat Rasul, dikatakan ini juga sahabat. Dan harus melihatnya itu di bumi, tidak di langit. Karena ada contohnya para anbiya. Nabi siapa yang diangkat itu ke surga? Nabi Idris ya. Nabi siapa? Ada beberapa nabi diangkat. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dalam keadaan hidup, berjumpa kepada Nabi. Apakah dikatakan beliau itu sahabat? Alal mu'tamad indah ahli sunnah bukan. Loh, kok dia sudah nabi, kok sahabat? Nggak ada masalah. Mani'atul jama' walaysa mani'atul khulu. Jadi boleh seorang nabi juga menjadi seorang sahabat. Masalahnya Nabi Isa berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit, bukan di bumi. Dan harus fil yaqadhah, bukan fil manam. Harus berjumpa dengan Nabi itu dalam keadaan yaqadhah. Dalam keadaan apa? Terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Karena ada orang kan sekarang ini lagi marak-maraknya bermimpi Nabi kan. Oh, nanti Ustadz Rizwan ngimpi Nabi. Wah, Ustadz Rizwan ini sahabat, sahabiyun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua ini tabiin kan tidak semacam itu. Untuk menjadi sahabat tidak cukup Anda itu melihat Nabi di
di dalam keadaan bermimpi, mesti dalam keadaan apa? Terjaga. Apalagi orang-orang sekarang ini, yang terakhir ini ada orang ngaku ngimpi Nabi. Oh, saya ini di mimpi Nabi dikatakan nasabnya Ba'alawi terputus. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah gitu berani mubahalah pula. Sudah salah mubahalah lagi. Sudah salah berani mubahalah lagi. Saya ini masih belum tahu, belum terbit lagi saya buat video di NU online masalah mimpi Rasul. Bagaimana mimpi Rasul, pandangannya ahli sunnah di situ. Karena mimpi ini yang pertama dia itu laisa bihujjah. Karena banyak sekali perkara. Dan mimpi melihat Nabi itu kemuliaan. Melihat Nabi, bukan mendengar Nabi. Karena hadisnya itu man ro'ani fil manam, ro'ani. Bukan sami amini. Bukan sami amini. Hal-hal semacam ini kita mesti paham. Yakni Nabi tidak akan mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Apalagi jika hal-hal ini penting, Nabi tidak akan menyerahkan kepada orang-orang biasa. Kalau memang itu adalah Nabi, pasti kalau Nabi ingin, oh ini ada hal penting, yang ditemui itu bukan orang-orang biasa, pasti orang-orang hebat, pasti orang-orang hebat, bukan orang-orang macam saya, macam Ustaz Rizwan, orang-orang yang lebih tinggi, Habib Umar, Syekh Buti, yang apa namanya, yang hebat-hebat. Nah ini masalah-masalah penting. Apakah nasabnya Ba'alawi terputus atau tidak? Ditemui oleh orang apa namanya? Ditemui oleh orang biasa-biasa saja. Terus amal-amal, ini amal ini amal itu. Wallahi ini nasihat saya para penuntut ilmu. Jangan buat amalan-amalan semacam itu. Amal yang paling afdol untuk penuntut ilmu belajar. Dari dulu itu guru-guru saya ya ini. Mujahadahnya penuntut ilmu itu belajar, mujahadahnya guru itu mengajar. Bas lakar walakal. Sudah usah pakai, oh saya mau wiritan Riyadhah, nanti bisa terbang. Saya ini, wah insya Allah nanti ini bisa gak kelihatan, bisa ketemu kuntilanak, bisa ketemu gunruwo. Laki matalahu. Kalau Anda bisa menjadi ulama dengan mujahadah, itu adalah amal terbaik Anda sebagai apa namanya penuntut ilmu. Menuntut ilmu ini sebentar saja. Yakni kalau kalian mulai daripada umur 12 tahun, 6 tahun plus 4 tahun, 10 tahun saja. Ini setelah umur Anda 24 tahun sudah menikah. Sudah menikah, sudah game over sudah. Sudah mau menuntut ilmu, anak nangis. Minta susu, minta pampers, anaknya diem, istrinya nangis nanti. Oh, kita terus, aku kapan? Iya Pak ya? Iya, yang sudah menikah pasti tahu itu. Ini ahlinya Zatisan. Biasa itu sudah. Ya ini kesempatan kalian untuk menuntut ilmu ya sekarang ini. Kalau waktu-waktu ini kalian luput untuk menuntut ilmu, aduh, udah nggak bisa, sudah susah. Saya bukan mengatakan mustahil, tapi susah. Menuntut ilmu dalam keadaan bujang lebih mudah daripada menuntut ilmu dalam keadaan sudah menikah. Wallahu a'lam. Wa ala alihi wa sahbihi. Dan para sahabat Nabi menurut ahli sunnah wal jamaah semuanya adalah udul. Semuanya adalah apa namanya? Udul. Makna udul itu tidak ada satupun yang dari mereka yang fasik, tidak ada. Yang ada itu perbedaan daripada aspek as-shaghir wal akabir. Ini sahabat yang hebat, ini sahabat yang mufti, ini sahabat yang bukan apa namanya? Ini sahabat yang bukan mufti. Ini sahabat yang mufti, ini sahabat yang bukan mufti. Ini sahabat yang alim, ini sahabat yang bukan alim. Hanya daripada aspek itu saja. Tapi perbedaan daripada aspek, oh ini fasik, ini enggak ada. Enggak ada. Karena kenapa? Karena Allah memuji para sahabat. Apa al-muhajirina wal ansor. Apa ada ayat-ayatnya itu? Apa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor radhiyallahu anhum apa? Waradu. Allah itu meridhoi mereka. Ya ini kalau sudah Allah meridhoi mereka, Anda tidak ridho dengan mereka ya ini syekh gharib ya. Karena itu saya tidak suka membuka sahabat-sahabat ini masalah pertikaian antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kita hanya mengatakan ini ijtihad. Ijtihad itu ada salah, ada benar. Bukan ada dosa, ada tidak dosa, tidak ada. Setiap kesalahan belum tentu dosa.
Setiap dosa biasanya kesalahan, tapi kesalahan belum tentu dosa. Anda salah, tapi Anda tidak dosa. Yaitu yang namanya ijtihad. Bahkan beberapa kesalahan Anda mendapat pahala. Di dalam fikihnya itu banyak. Dalam fikihnya itu banyak. Jayid. Wasahbihi wasallim. Qala syekh. Qala syekh. Berkata asyikh. Siapa itu syekh? Asyikh itu biasanya yang sudah sampai 60 tahun. Yang sudah sampai 60 tahun itu namanya apa, Ustaz? Asyikh. Jadi marotibnya orang itu kalau masih kecil-kecil itu, masih kecil sebelum mumayyiz itu namanya sobi. Sudah mumayyiz itu yang namanya mumayyiz. Setelah itu sebelum balik namanya murahik. Setelah balik sampai umur 40 tahun itu namanya syabab. Antum sudah berapa, Ustaz? 30 berapa? Nah, syabab ini masih apa namanya? Syabab, tapi fi akhir syabab seperti saya 35 ini masih kuat, mau nambah Ustaz. Ini syabab. Sebelum umur 40 tahun ini namanya apa? Syabab. Ustaz Iqbal berapa? 35 masih syabab. Di atas umur 40 tahun 40 tahun sampai 60 tahun itu namanya kuhul. Kuhul bukan alkohol. Kuhul ini setengah tua. Kalau orang-orang ngomongnya STW, setengah tua. Setengah apa namanya? Setengah tua. 40 sampai 60 ini setengah tua, kuhul. 60 sampai itu namanya apa? Syuyukh. Ya, ini asyikh adalah orang yang sudah umurnya 60 tahun. Lah, 60 tahun ke atas. Biasanya umur-umur 60 tahun ke atas ini banyak makan asam garam, sudah banyak pengetahuannya, sudah banyak pengalamannya, dan sudah apa ya? Sudah tidak ada mau duniawi itu sudah tidak ada. Kenapa? Badan sudah sakit semua. Badannya sudah sakit semua, aduh, sudah sakit semua sudah badannya. Apa namanya? Dengkulnya sudah, lututnya sudah tidak bisa. Dan mereka dikatakan orang-orang bijak. Kemudian syekh ini juga kadang-kala yutlaq alaman kathura ilmu, diungkapkan kepada orang yang banyak ilmunya, walaupun umurnya itu masih sedikit. Yang banyak ilmunya dan umurnya masih sedikit. Jadi mungkin umurnya masih 30 tahun, 35 tahun, tapi ilmunya sudah semacam orang yang umurnya 60 tahun. Maka pada saat itu juga boleh orang ini dikatakan apa? Syekh. Qala syekhu al-imam. Al-imam, apa itu al-imam? Al-imam alladzi yuqtada bihi, yang diikuti. Nah, yang diikuti itu maknanya Anda tidak akan berbuat kecuali dia sudah berbuat. Itu namanya al-imam. Sebab itulah di dalam salat Anda tidak boleh mendahului imam, karena dia itu yuqtada bihi, diikuti. Jadi jangan sampai orang itu imam masih belum rukuk, kalian sudah rukuk. Dan banyak itu kadangkala imam itu masih assalamualaikum warahmatullah, makmumnya sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Loh, imamnya belum 2 salam, kalian sudah 2 salam. Tidak boleh hal itu. Jangan menyamai imam, juga jangan mendahului imam, karena yang namanya imam itu dijadikan imam untuk dicontoh. Yang namanya contoh, Anda mesti berbuat lebih akhir daripada siapa yang Anda contoh. Al-alim, orang yang alim adalah orang yang banyak ilmunya. Lah, orang yang alim yang banyak ilmunya ini di dalam syariat biasanya yutlaq ala 3 ilmu. Dibilang, oh orang ini alim daripada 3 ilmu. Apa saja itu? Ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis. Fikih, tafsir, hadis, dikatakan orang ini alimun. Jadi kalau seumpamanya Elon Musk tiba-tiba berwasiat, saya mewasiatkan harta saya 20 miliar dolar. $20 miliar saya berikan kepada orang-orang alim. Siapa yang mendapat 20 miliar dolar itu daripada orang-orang alim ini? Orang alim macam apa? Apakah orang alim
engineer, ataukah orang alim masalah perbankan? Tidak, adalah orang alim di dalam syariat lah. Orang alim di dalam syariat, orang alim dalam syariat di dalam bidang apa? Apakah di dalam bidang nahwu? Apakah di dalam bidang usul fikih? Apakah di dalam bidang balaghah? Tidak. Karena ilmu-ilmu ini semuanya dikatakan ilmu alat. Ilmu apa? Ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Ilmu alat adalah ilmu yang dipelajari untuk ilmu yang lain. Jadi ketika Anda itu belajar ilmu nahwu, Anda belajar ilmu nahwu bukan untuk ilmu nahwu. Karena itu banyak saya itu tengok-tengok teman-teman saya di Jawa, di Pondok Jawa, ketika mempelajari nahwu itu hanya untuk ilmu nahwu saja. Dengan makna setelah dia belajar ilmu nahwu, dia tidak mau mengembangkan ilmu nahwu kepada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu nahwu digunakan untuk mempelajari kitab wa sunnah. Apa ada kitab namanya Umaryoto. Pernah dengar? Imriti. Nadhom Imriti. Imriti itu kalau di Arab. Di Jawa berganti sudah namanya Umaryoto. Nadhom Imriti. Apa katanya dalam awal-awal nadhomnya itu? Liyafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani wa nahwu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahulan yufhama. Liyafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Jadi yang namanya nahwu itu dipelajari agar Anda itu bisa untuk memahami Al-Qur'an, memahami makna-makna Al-Qur'an dan istimbat daripada dakik, perkara-perkara yang halus daripada makna kitab ataupun sunnah. Jadi jangan Anda, saya hanya hafal alfiyah atas bawah, bawah atas saya hafal. Sudah, setelah itu apa? Ya sudah, hanya semacam ini saja. Jangan. Ilmu nahwu tidak dibuat untuk itu. Ilmu nahwu dibuat untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Begitu pula ilmu mantik. Ilmu mantik dipelajari agar Anda bisa pandai berpikir. Anda bisa istimbat dengan ilmu mantik memahami asalib tafkiril ulama. Begitu pula ilmu usul fikih termasuk dalam kategori ilmu alat. Ilmu usul fikih ini dibuat untuk istimbat hukum daripada kitab wa sunnah. Jadi kalau Anda mempelajari ilmu-ilmu alat ini, jangan setelah Anda mempelajarinya itu Anda selesai, sudah selesai. Loh, jangan. Ada namanya ilmu maksud. Apa itu ilmu maksud? Ilmu yang memang semua ilmu digunakan untuk memahaminya. Dan itu hanya 3. Apa ini? Tafsir, hadis, dan apa? Dan fikih. Fikih ini bukan maknanya fikih furu', akan tetapi fikih dengan makna al-fahmu fiddin, yang lengkap, yang mencakup akidah dan fikih furu'. Karena pada zaman dahulu ilmu akidah ini namanya adalah al-fiqhul akbar. Selain ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, dulu juga dinamakan al-fiqhul akbar. Fikih-fikih seperti Fathul Qorib, Minhajut Thalibin, itu namanya al-fiqhul asghar. Al-fiqhul asghar. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit al-Imam Abu Hanifah, beliau itu mempunyai kitab namanya al-fiqhul akbar. Yang di dalamnya itu semuanya tentang akidah. Tentang apa namanya? Akidah. Jadi dikatakan orang itu alim di dalam syariat. Al-alim maknahu man kana lahu malakatun rasikhatun, yang mempunyai skill yang kuat di dalam tafsir, hadis, fikih furu' dan akidah. Pada saat itu Anda dikatakan alimun. Adapun kalau Anda itu cuma mukri, tahu mukri ya? Mukri itu yang qiraat itu loh. Bismillah. Nah, itu bukan alim Anda mukri. Kenapa? Karena mukri itu berurusan dengan lafaz, tidak berurusan dengan makna. Yang alim itu berurusan dengan makna, tidak berurusan dengan lafaz. Kemudian apalagi balaghah itu dengan lafaz. Nahwi itu dengan lafaz. Karena itu yang alim itu hanya yang mempunyai keilmuan di dalam 4 bidang ini. Al-allamah. Dan Imam Sanusi alim dalam bidang akidah, alim dalam bidang tafsir, alim dalam bidang fikih. Al-allamah
Alamah itu sighah mubalaghah daripada apa namanya? Alim. Jadi orang ini bukan hanya alim, tapi alim banget. Kalau bahasa sekarangnya alim bingit. Bingit ada Z-nya itu, bingit. Alim bingit. Sekarang ini banyak orang-orang ngaku alamah tapi hakikatnya mereka itu bukan alamah, tapi mereka itu apa? Ngelama, tahu ngelama ya? Ngelama itu bahasa Jawa. Oke. Alhamdulillah. Al-muhaqqiq. Al-muhaqqiq. Apa itu al-muhaqqiq? Al-muhaqqiq adalah orang yang bisa untuk tasawwurul masail. Jadi ada orang itu alim. Biasanya kalau sekarang itu dikatakan orang itu ya'lamul masail. Jadi ketika Ustaz Rizwan mengajar fikih, dia bisa yusawwirul masail. Apa itu masalah tuh nikah syighar? Nikah syighar semacam ini. Masalah khiyarul ru'yah. Apa itu khiyarul ru'yah? Dia bisa untuk tasawwurul masail. Sekarang orang semacam itu sudah dikatakan alim. Ada lagi yang di atas, yang levelnya di atas alim. Apa itu al-muhaqqiq? Apa itu al-muhaqqiq? Muhaqqiq itu adalah man qadira ala tasawwuril masail wa ityan bidalilihi. yakni orang yang bisa menjelaskan masalah ini apa sekaligus dalilnya, itu namanya apa? Muhakkik. Lah sekarang kata-kata muhakkik ini sudah apa namanya? Sudah mempunyai perluasan makna. Sekarang kalau ada di dalam dunia perilmuan dikatakan orang ini muhakkik, apa maknanya muhakkik sekarang? Muhakkik kitab. Apa? Tahqiq kitab, apa tahqiq kitab itu? Mentahqiq bahasa itu ya. Dan bahasa kita sudah orang ini muhakkik, bukan muhakkik yang bisa yusawwirul masalah ma'a daliliha. Bukan itu. Muhakkik adalah orang yang mentahqiq manuskrip. Itu namanya apa? Muhakkik. Lah sekarang di dunia anime, muhakkik itu detektif. Jadi kalau Anda melihat apa anime detektif Conan, bahasa Arabnya apa? Muhakkik Conan. Betul, muhakkik Conan. Saya dari dulu ya. Saya itu kalau nonton film, saya kan juga manusia ya, kadang-kadang juga nonton film. Saya pasti nonton film pakai subtitle bahasa Arab. Jadi saya itu sampai sekarang, saya nonton apapun subtitlenya bahasa Arab. Saya tidak bisa pakai subtitle bahasa Indonesia, itu saya merasa kayak tidak ada feel-nya gitu loh. Itu lucu memang orang Arab itu kalau terjemah itu. Kalau mereka itu menerjemahkan, kalau orang tahu misuh ya. Misuh. Nah? Bukan marah, misuh itu memaki. Memaki dengan kata-kata kotor gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris kan FUCK gitu. Memaki. Anda tahu diterjemahkan dalam bahasa Arab apa? Kalau bahasa Indonesianya kan kurang ajar kamu. Bahasa Arabnya apa? Tabban laka. Saya jadi keingat surat Tabbat Yada. Ini kayak makian dari kata Allah. Tabbat Yada. Yakni saya ingin mengatakan bahwasanya yang namanya lafaz itu mengalami banyak sekali perubahan. Sampai dulu itu di Jordan itu ada seorang muhaddis terkenal, lupa saya namanya itu. Dia tahqiq kitab Aghoni di dalam sirah muhaddis, lupa saya namanya. Muhaddis terkenal daripada Jordan itu, nanti saya sebutkan namanya. Beliau ini muhakkik kitabul Aghoni. Kitab apa namanya? Aghoni. Juga muhakkik Tirmidzi, Tuhfatul Ahwadi fi Syarhid Tirmidzi. Lupa saya namanya siapa. Beliau mengatakan dulu itu saya itu pernah diberi proyek oleh pemerintah. Proyek ini tentang meneliti akar setiap kata. Akar setiap kata, kemudian perkembangannya. Dulu maknanya apa, sekarang maknanya apa? Kata-kata imbok
imdok. Itu dulu itu mengulangi apa namanya? Mempunyai banyak sekali sejarah. Dulu maknanya apa, sekarang maknanya apa. Dulu tuh imdok maknanya apa, terus berkembang lagi imdok ini maknanya pas, apa? Jalan aja. Ya Allah, pas. Sekarang maknanya imdok apa? Sign, tanda tangan. Tauqi' menjadi apa namanya? Imdok. Wallahu a'lam. Al-Muhaqqiq Abu Abdillah ini adalah apa namanya? Kunyah daripada seseorang, dan biasanya kunyah itu digunakan untuk anak laki-laki pertama. Jadi kalau Anda mempunyai anak laki-laki, contohnya Abdullah, ya anta itu Abu Abdillah. Muhammad As-Sanusi. Sanus itu daripada Maghrib sana itu. Biasanya di dalam kitab yang lain dikatakan Al-Fasi daripada Fas, Maroko, Maghrib situ. Al-Hasani daripada Hasani. Cuma Al-Hasani ini, beliau ini Al-Hasani ini bukan daripada ayahnya. Ayahnya orang biasa. Jadi beliau dikatakan Al-Hasani ini daripada neneknya. Neneknya itu Al-Hasani. Di sini memang ada beberapa pendapat ulama, tapi tidak muhtamad, tapi tidak qawi. Boleh mendapat nasab daripada ibu itu boleh, tapi itu bukan pendapat yang kuat. Jadi kalau ibu Anda Syarifah, ayah Anda bukan, Anda boleh mengambil, oh ibunya Asgaf, Anda boleh mengambil Asgaf. Tapi itu bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, nasab itu daripada jihatul ab. Jadi kalau ayah Anda dan ibu Anda berbeda, ikut apa namanya ayahnya. Imam Syafi'i mengatakan wal intisab ab. Wal intisab apa namanya? Ab, dan di dalam nasab itu adalah ayah. Jadi apalagi yang Hasani ini bukan ibunya beliau, neneknya. Jadi neneknya itu Hasaniul madhab. Dan masalah nisbah kepada ibu ini di Indonesia dulu tuh pernah menjadi viral, telah menjadi viral. Dan ada beberapa kitab itu saya pernah baca punyanya Al-Qasimi, Jamaluddin Al-Qasimi, ya masalah itu. Tapi saya rasa dalilnya tidak kuat. Saya pernah baca sedikit, ada dalil dhaif ya. Kemudian ada lagi yang disebutkan oleh Syekh Ali Jum'ah, namanya Iqra'usum fintisabil walad ila jihadil Ada juga, tapi itu saya tidak tahu punyanya siapa. Yang PDF-nya ada itu punyanya Jamaluddin Al-Qasimi. Al-Qasimi ini dulu ahli sunnah, dulu sufiyah, kemudian tawahhab menjadi apa namanya? Wahabi. Loh ya? Ada. Jamaluddin Al-Qasimi ada beberapa dulunya ahli sunnah, kemudian ikut arus-arus apa namanya? Wahabi itu. Rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu, amin. Alhamdulillah. Al-hukum huwa itsbatu amrin au nafyu. Hukum itu adalah itsbatu amrin au nafyu. Yang namanya hukum itu ada yang namanya itsbat, sesuatu atau menafikannya. Kita di dalam nahwu itu kita itu mempunyai dua perkara. Ada yang namanya mubtada, ada yang namanya khobar. Kita berikan contoh saja. Risfan. Antum ini pakai shot atau pakai sin, Ustaz? Terserah ya, boleh ya. Pakai shin. Wah. Oke lah, Risfan. Risfan qaimun. Ketika kita menulis semacam ini, kan kita bisa mengatakan bahwasanya ini adalah mubtada dan khobar kan? Mubtada dan khobar. Riswan adalah mubtada, qaim adalah khobar. Kalau Anda disuruh coba i'rab ini, Riswan mubtada, qaim khobar. Kita cuma akan fokus kepada dua bagian daripada kalimat ini. Dengan makna yang bisa Anda lihat daripada kalimat ini hanya dua. Akan tetapi hakikatnya ada tiga, Ustaz. Ada tiga. Apa itu? Dikatakan di sini itu ada nisbah. Nisbah itu hubungan antara kedua kata.
hubungan antara kedua kata. Mungkin Ustaz Rizwan pun bingung, apa ya Habib ini cakap apa? Loh, ini benar. Kalau Anda belajar ilmu balaghah, ada majaz, itu namanya majazun akli. Ada majaz namanya majazun lafzi. Ra'aitu asadan yaqra. Yang majaz di sini adalah asadnya. Tapi kadang ada majaz itu bukan di dalam kata-kata asadnya, tapi di dalam hubungan antara dua kalimat. Kalimat ini hakiki, kemudian hubungan antara keduanya itu yang majazi. Dan ini nisbah ini selama dia itu perkara yang ada, dan saya mengklaim, ini saya jelaskan dulu ya, dia ini ada, dan selama dia itu ada, dia itu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apa sih nisbah itu? Saya beritahu ya. Ketika antum dan istri antum menikah, antara antum dan istri antum ada hubungan pernikahan kan? Mana hubungan pernikahan itu? Nampak apa tidak? Tidak ada tahu. Jadi ketika antum itu berjalan, tidak ada, oh ini Ustadz Rizwan, ini istrinya, ini hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan tidak berjalan dengan dua orang itu. Hubungan pernikahan itu hanya hubungan nisbah antara dua orang, antara Ustadz Rizwan dan istrinya. Karena ada hubungan ini, mereka dikatakan suami istri. Hubungan ini ada, cuma kita tidak bisa untuk melihatnya. Betul apa tidak? Hubungan ini ada, kita tidak bisa untuk melihatnya. Karena dia itu ada dan tidak. Karena dia itu ada, walaupun kita tidak bisa untuk melihatnya, kita diberi yang namanya buku pernikahan. Buku pernikahan ini bukan hubungan pernikahan, bukan. Buku pernikahan ini adalah bukti bahwasanya kalian berdua ini adalah suami istri. Karena nanti kalau ada tiba-tiba kalian menyewa hotel berdua, dituduh berzina, kalian bisa membela diri dengan buku pernikahan ini. Ini buktinya saya itu menikah. Tapi jika tidak ada buku ini, apakah tetap suami istri? Tetap suami istri. Buku ini tidak menunjukkan, maksudnya buku ini, kalau kalian kehilangan buku ini atau tidak diberi buku ini, berapa banyak orang itu menikah tidak mendapatkan surat nikah kan? Yang penting menikah sudah, nikah siri saja dulu. Pernah dengar itu kan? Nikah siri untuk apa? Biar halal. biar halal. Pas halal keblabasan. Sampai meteng. Tidak ada masalah, sudah halal. Cuma orang-orang lain ketika melihat Anda satu kamar, dia bisa menuduh Anda berzina dan bisa menggerebek Anda, dan Anda tidak akan bisa membela diri. Kenapa? Karena orang lain tidak bisa melihat hubungan pernikahan antara kalian dan istri kalian. Hubungan inilah yang dikatakan nisbah. Hubungan ini yang dikatakan apa namanya? Nisbah. Nisbah antara dua orang. Yang namanya nisbah itu antara dua perkara. Di sini antara Rizwan dan Qaim itu ada nisbah. Dan nisbah itu ada tapi tidak nampak. Ketika kalian itu mengatakan hukum, kita menghukumi Rizwan dengan Qaim, maknanya kita mengikat antara Qiyam dan Qaim. Kita hukumi atau kita ikatkan Ustadz Rizwan dengan sifat yang namanya Qaim. Tanpa adanya hubungan ini, kita tidak bisa menghukumi. Kalau kita mengatakan Rizwan Qolamun, tidak bisa antara keduanya kita hubungkan, karena memang tidak ada hubungan, tidak sah menjadi mubtada dan khobar. Inilah yang namanya hukum. Dan untuk selama hukum itu ada loh ya, di dalam bahasa kita itu bisa menggunakan lafadz untuk menunjukkannya. Ketika kita mengatakan Rizwan Qaim, yang mana bagian daripada daripada jumlah ini sebenarnya ada tiga. Ada mubtada, ada khobar, ada nisbah. Lah, nisbah ini dia ada tapi tidak nampak. Selama dia ada tapi tidak nampak, kita bisa mengungkapkan dengan kalimat Rizwan huwa.
qaim kan. Rizwan huwa qaim. Di dalam bahasa Indonesia itu juga diungkapkan. Rizwan, tengok ya. Rizwan itu profesinya ustadz. Bagaimana Anda mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia? Itu apa? Anda tidak cukup untuk mengatakan Rizwan ustadz. Ada something, ada sesuatu yang janggal dengan kata-kata Rizwan ustadz. Yang benar Anda mengatakan Rizwan adalah ustadz. Kita mengerti Rizwan, kita mengerti ustadz. Lah adalah itu apa? Adalah itu apa? Dia mengungkapkan apa adalah itu? Ini Ustadz Adib mengatakan itu apa? Itu iku. Loh iya. Waduh ya, alamatnya anak soleh iku ah. Itu apa? Kita mengetahui ustadznya, kita mengetahui Rizwannya. Itunya itu apa? Dalam bahasa Inggris, bagaimana Anda mengungkapkan Ustadz Rizwan itu adalah guru? Hah? Apa? Dia adalah guru, bagaimana? Hah? Is itu apa? Coba, is itu apa itu? Istri, tidak ada. Ya itu, Rizwan ini, guru kita tahu. Is itu apa? Itu yang namanya nisbah itu yaitu. Is itu menunjukkan kepada nisbah. Nisbah itu something real, cuma tidak bisa Anda lihat. Tidak bisa Anda lihat nisbah itu. Dan Anda kalau memahami ini, ribuan masalah akan settle. Anda akan banyak akan paham banyak sekali masalah. Di balaghah yang namanya majazun akli. Ketika Anda mengatakan laisa Rizwan qa'iman. Laisa ini keriswannya atau keqaimannya? Qaiman. Apakah, tengok ya, Rizwan ini kan Rizwan kan, dia tidak berdiri. Apakah berdiri menjadi tidak berdiri? Atau Rizwan menjadi tidak Rizwan? Atau kita menghapuskan hubungan antara Rizwan dan berdiri? Ya akhi, di dalam bahasa, di dalam nahwu, kata-kata laisa mutasalliton alal mubtada wala alal khobar. Akan tetapi yang namanya laisa itu mutasallit ala nisbah bainal mubtada'i wal khobar. Jadi yang namanya laisa itu menghilangkan hubungan antara mubtada dan khobar. Maknanya laisa ini mutasallit ala nisbah. Ada bagian ketiga di dalam mubtada dan khobar yang tidak nampak, tapi itu ada, dan itu yang paling penting. Kalau Anda belajar mutammimah, min alamatil isim an-nisbah. Ada kan? Alamatil isim an-nisbah. Di dalam nahwu pun pembagian kalimat isim, fi'il, huruf. Huruf ya dulu ala apa? Ala nisbah. Huruf itu ya dulu ala nisbah. Fi'il benda, isim benda, fi'il perbuatan, huruf apa? Nisbah. Kalau dikatakan kan al-isim madalla ala maknan fi nafsihi wa ghairu muta'alliqin bi zaman. Fi'il madalla ala maknan fi nafsihi wa ta'allaqa bi zaman. Al-huruf ma la yadullu ala maknan, hadza huwa nisbah. Nisbah itu tidak bisa ada sendiri. Dia mesti ada mansub wal mansub ilaih. Hadza huwa, yakni pembagian isim, fi'il, huruf itu terpulang kepada pembagian yang diambil daripada mutakalimun, daripada manatikoh. Ya inilah yang namanya nahwu ala tariqatil mutakalimin. Nahwu ala tariqatil mutakalimin dengan makna banyak sekali qawaid nahwiyah itu terinspirasi daripada qawaid apa namanya?
kalaminya. Hukum adalah bagaimana kita itu mengetahui makna risfan itu apa. Ini risfan. Kita tahu qaim itu apa, kita tahu makna qaim itu apa. Tapi kita menghukumi, kita menisbatkan qaim kepada risfan. Maknanya kita menghubungkan antara dua perkara ini. Bukan kita hanya mengetahui hubungan, karena banyak ya orang itu mengetahui hubungan tapi tidak bisa untuk mengkonfirmasi hubungan. Loh iya ada itu. Contohnya Aditya ini ada hubungan, maksudnya dekat dengan seseorang namanya Tina. Nama pendeknya Tina. Nama lengkapnya Syayatina tapi. Kemudian Ustadz Rizwan ini mulai bertanya kepada murid-muridnya, Adit ini suaminya Tina atau bukan? Loh, dia mengerti, dia bisa tahu. So, tengok ya. Dia bisa mengetahui apa macam hubungan antara Adit dan Tina. Tapi dia tidak yakin, dia tidak bisa menghukumi. Yakni hubungan Tina dan Adit, ima istri, ima bukan. Tapi dia tidak bisa untuk mengkonfirmasi salah satu. Di situ ada nisbah, tapi tidak ada hukum. Ketika Ustadz Adit tanya, ditunjukkan surat pernikahan, baru tahu memang Adit benar-benar suaminya Tina. Di sini ada benar-benar ikatan, menjatuhkan hukum. Tidak cukup dengan nisbah. Wadah ya. Jadi yang namanya hukum adalah keyakinan kita, pengetahuan kita terhadap hubungan yang terkonfirmasi antara dua perkara. Hubungan antara dua perkara. Di sini hubungan antara Adit dan Tina. Di sini hubungan antara Rizwan dan Qaim. Yang namanya hukum adalah hubungan antara dua perkara. Itu yang namanya apa? Hukum. Itu yang namanya hukum. Hukum itu bukan qaimnya, bukan. Salah itu menurut saya tidak dadik gitu. Hukum adalah nisbah antara dua perkara ini. Jahit jidan. Kemudian Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana? Sekarang kan kita kan mengetahui antara hubungan antara Rizwan dan Qaim. Hubungan itu Anda dapat daripada mana? Maksudnya tahu dari mana mereka itu mempunyai hubungan? Hah? Aywa. Anda mengetahui daripada dalil. Lah dalilnya itu dalil apa? Loh ini penting loh. Ini kalau Anda mau belajar ilmu kalam ya semacam ini. Dia ada semacam kesusahan. Sahih. Saya itu sangat setuju itu. Ada kesusahan, tapi tanpa saya detailkan semacam ini, 10 tahun pun Anda tidak akan paham ilmu kalam. Kita itu mengetahui bahwasanya ada hubungan antara keduanya. Jahit. Pengetahuan antara hukum, jadi pengetahuan tentang hukum antara keduanya, Anda ambil dari mana? Karena nanti itu Anda boleh mengatakan Rizwan qaimun aklan, Rizwan qaimun syar'an, Rizwan qaimun wada'an. Tiga perkara ini kita katakan adalah masodirul hukum. Masodirul hukum. Tiga perkara ini kita kenal dengan nama sumber-sumber hukum. Dengan makna Anda tidak mungkin menghukumi Ustadz Rizwan kecuali hukum Anda bersumber daripada satu daripada tiga perkara ini. Anda tidak boleh menghubungkan antara dua perkara kecuali hubungan antara dua perkara ini bersumber kepada satu daripada tiga perkara ini. Yang pertama adalah hukum yang bersumber daripada akal. Hukum yang bersumber daripada akal adalah hukum yang kembali ke satu daripada dua kaidah. Apa itu? Kaidah yang pertama, anna syai'a huwa. Ini dikatakan mabda'ul huwiyah. Mabda'ul huwiyah. Ini penting.
Mabdaul huwiyah ini penting. Ini mungkin sekarang ini simpel, Ustaz. Sekarang ini apa namanya simpel, tapi ketahuilah ini mempunyai efek yang sangat besar di dalam sejarah keilmuan Anda. Sampai kemarin itu saya itu belajar mengajar Ustadz Hasan and Murid and the Gang itu usul fikih, babul qiyas dikembalikan ke situ. Babul qiyas dikembalikan ke anasyai'a huwa huwa. Apa itu anasyai'a huwa huwa? Bahwasanya ketika Anda itu mengatakan, oh, apa itu manusia? Manusia itu hayawanun natik. Manusia adalah makhluk hidup yang bisa untuk berpikir. Kalau dikatakan apa itu manusia? Ya ini manusia. Ya ini Anda mengembalikan segala sesuatu kepada definisinya. Ketika himar, apakah himar manusia? Bukan. Kalau manusia itu menjadi nahik itu suara himar dulu, suara keledai itu namanya nahik. Nah, kalau dia itu bersuara semacam himar, ya dia itu bukan manusia. Jadi ketika Anda mengatakan spidol, ya ini. Kalau definisinya tidak sesuai dengan spidol, ya bukan bukan spidol. Kemudian akan kembali juga ke dalam kaidah yang namanya an-nasyai'a anal mutanaqidain la yajtami'an wala tafi'an. Ini adalah kaidah man'ut tanakut. Kaidah man'ut tanakut. Ini kaidah yang sangat penting juga. Maknanya tidak ada kontradiksi antara dua perkara yang saling bertentangan. Maknanya dua perkara yang saling bertentangan tidak akan ada di dalam satu tempat. Dan kontradiksi itu, Ustadz Rizwan, adalah sesuatu dan Anda tambah dengan la. Apa lawannya berdiri? Tidak berdiri, bukan duduk. Salah itu. Karena ada orang tidak berdiri dan tidak duduk. Bila itu? Berbaring. Ketika dia berbaring, apakah dikatakan dia duduk? Tidak. Apakah berdiri? Tidak. Karena itu, kalau Anda ingin membuat pertentangan, tambahkan la. Berdiri, tidak berdiri. Makan, tidak makan. Semacam itu. Dan yang namanya kontradiksi, tidak mungkin dua-duanya ada bersama-sama, dan tidak mungkin dua-duanya hilang bersama-sama. Tidak mungkin semacam itu. Harus ada salah satu. Ada satu student saya yang pandai. Ada Habib, ada kontradiksi. Apa itu? Dalam Al-Quran lagi. La haula, dalam Al-Quran ada kontradiksi. Ada. Apa contohnya? La yamutu wala yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Salah, tidak semacam itu. Ini adalah sifat untuk ahli neraka. Maknanya la yamutu, mereka tidak akan bisa mati di neraka. Diazab terus, dibakar, ditusuk, itu. Mereka tidak akan mati. Setiap ada kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab. Setiap kulitnya itu apa? Matang. Setiap kulitnya itu hangus, kita ganti kulit-kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Dan mereka juga tidak hidup. Kenapa tidak hidup? Karena mereka tidak bisa merasakan kehidupan yang normal. Hari-hari diazab terus. Apakah setiap hari diazab kehidupan yang normal? Itu dia, maknanya mereka tidak akan mati, karena mereka akan terus diganti dengan tubuh-tubuh yang baru, dan mereka juga tidak akan hidup dengan kehidupan normal. Kemudian oleh kawan saya ini, Habib, tafsir saya malah beda lagi. La yamutu wa la yahya, tidak semacam itu. Apa itu? Tidak bermutu dan menghabiskan banyak biaya. La yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya, tidak bermutu dan menghabiskan banyak biaya. Jayyid jiddan. Ini yang namanya apa? Hukum akli. Makna hukum akli adalah hukum yang Anda ambil daripada hanya akal saja. Apa hanya akal saja? Kita kenal dengan badihiyat. Dan juga bisa kita artikan semua hukum yang bisa Anda kembalikan ke salah satu daripada dua kaidah ini. Kalau Anda bisa mengembalikan hukum ke mabda'ul huwiyah dan mabda'u man ittanakut, maka dikatakan hukum ini adalah hukum
akli. Dan disinilah letak kehebatan mutakalimin yang hakiki. Mutakalimin yang hakiki adalah seseorang yang bisa mengembalikan semua masalah-masalah ilmu kalam ke salah satu daripada dua kaidah ini. Kalau Anda bisa mengembalikan, oh masalah wahdaniyah, kembali ke mabda'u syai', anna syai' huwa huwa. Masalah ini ke man ittanaqud, terus Anda kembalikan. Semakin banyak Anda bisa mengembalikan masalah ke usulihal kulliyah, di situ semakin tinggi derajat Anda sebagai mutakalimin. Jadi mutakalimun adalah man qadira ala irja'il masail ila usulihal kulliyah. Di sini susahnya menjadi seorang mutakalimun. Kenapa Habib? Iya, karena dua kaidah ini dikatakan dia itu badihi. Apa itu badihi? Badihi ini adalah modal untuk berpikir. Anda bisa memahaminya tanpa Anda berpikir. Dan orang yang tidak menerima ini la aklalahu. La aklalahu. Kenapa? Karena Imam Haramain Al-Juwaini mengatakan di dalam madhabnya yang pertama bahwasanya al-akal huwa ulumud daruriyah al-badihiyah, semacam ini. Jadi orang yang tidak bisa menerima ini dikatakan dia itu tidak punya akal atau dia itu mu'anid. Mu'anid itu degil, apa degil itu? Ngengkel. Apa bahasa Banjarnya itu? Bebal. Betul, bebal. Itu karena hal ini tidak bisa dibuktikan karena dia akan menjadi bukti. Karena perkara ini sangat jelas sekali. Bukti harus yang lebih jelas daripada yang dibuktikan. Sedangkan ini perkara yang paling jelas. Tidak ada perkara yang lebih jelas daripada ini. Kalau ini dibuktikan, maknanya ini tidak jelas. Saya cuma bisa jelaskan saja, saya cuma bisa tambih saja, tapi ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Karena dia adalah yang membuktikan kebenaran. Kalau ini dibuktikan, maknanya ada sesuatu yang lebih jelas daripada badihiyah. Lah kalau ada sesuatu yang lebih jelas daripada badihiyah, akan menjadikan badihiyah bukan badihiyah dan akan kembali ke mabda'u anna syai'a laisa huwa huwa. Susah? Minum dulu, ada minum kan? Minum dulu. Ini yang namanya apa namanya? Ini yang namanya mabda'ul akli. Itu yang namanya sumber yang pertama adalah sumber hukum akli. Adalah sumber hukum yang bisa Anda ketahui tanpa bantuan kitab ataupun sunnah. Dan semuanya bisa dikembalikan kepada anna syai'a huwa huwa au annal mutanaqidaini la yartafi'ani wa la yajtabi'an. Mumtaz jiddan. Apa saya nak cakap lagi? Cukup. Oke. Kemudian sumber ya, kalau ada hukum yang hanya bisa diketahui melewati akal, tidak perlu bantuan Nabi, dan kembali kepada mabda'ul huwiyah dan mabda'u man ittanaqud, dikatakan hukum itu adalah hukum akli. Dan mabda'u man ittanaqud ini juga kadangkala diungkapkan dengan kaidah asalithul marfu. Asalithul marfu. Apa itu asalithul marfu? Yang ketiga itu habis. Yang ketiga itu hilang. Apa yang ketiga? Maknanya perkara itu ya imma iya, ya imma tidak. Tidak ada yang ketiga. Iya dan tidak. Guru saya mantik itu namanya Syekh Bilal An-Najjar. Beliau itu murid Syekh Said yang apa namanya? Murid Syekh Said yang paling senior. Dulu saya belajar mantik paling banyak dengan beliau. Beliau itu kuliahnya jurusan desain komputer. Betul, desain komputer, tapi orang paling ahli mantik satu Jordan. Dia itu mengatakan, saya kalau buat programming, saya pasti menggunakan kaidah asalithul marfu. Jadi kaidah semacam ini Ustaz Rizvan, Anda bisa mengaplikasikannya ke segala ilmu. Karena itu dikatakan ilmu ini ilmu usul, ilmu sumber. Maknanya segala ilmu akan bersumber ke situ. Anda bisa mengaplikasikan segala ilmu ke dalam ilmu-ilmu ini. Dan dulu Syekh Ibrahim Al-Khalifah, Syekh Ibrahim Khalifah, salah seorang ulama besar daripada Azhar, dan beliau ini dulu kepala tafsir di Azhar. Beliau itu gurunya Syekh Said Foda.
Ketika saya Said Foda bertanya, apa definisi ijtihad? Apa definisi mujtahid? Mujtahid adalah seseorang yang mampu mengembalikan masalah ila lihal asliyah. Seorang mujtahid adalah orang yang mampu mengembalikan masalah kepada sebab-sebabnya yang asal. Sebab-sebabnya yang asal. Semakin tinggi Anda bisa mengembalikan masalah. Oh, masalah ini ke masalah sebelumnya, ini ke sebelumnya, ke sebelumnya, ke sebelumnya, sampai ke badihiyah. Badihiyatul akal atau badihiyatul syara. Kalau Anda bisa mengembalikan masalah yang kecil ke yang paling atas, maknanya Anda mujtahid. Dan ini perkara yang susah tapi tidak mustahil. Anda cuma perlu banyak berlatih. Dulu pertama saya belajar ini, so'bah ya akhi. So'bah. Tapi lama-lama seronok juga. Lama-lama enak juga. Jadi Anda akan bisa untuk menganalisa. Apa itu menganalisa? Menganalisa itu adalah bagaimana ketika ada perkara yang susah, Anda memecah-mecahkannya dan Anda mengembalikannya setiap daripada permasalahan yang susah itu ke an-nasyi' huwa atau ke anna mabda'u man'id tanakut. Karena perkara yang susah adalah gabungan daripada banyak perkara yang mudah. Mudah tambah mudah, tambah mudah, tambah mudah, tambah mudah, digabung menjadi satu, menjadi susah. Kalau Anda ingin memudahkan yang susah, pecah-pecahkan lagi dan memecah-mecahkan perkara yang susah dengan cara mengembalikan setiap perkara yang susah tadi itu ke kedua mabda ini atau ke yang dekat kepadanya. Semakin Anda mampu untuk mengembalikan perkara yang susah ke dalam dua perkara yang mudah ini, semakin tinggi derajat Anda sebagai ulama. Kalau setiap masalah Anda bisa, wallahi Anda mujtahid mutlak. Anda mujtahid mutlak. Semoga mungkin di Kelua ini akan ada mujtahid mutlak. Nanti mungkin ada mazhab Arisfani, ada mazhab Al-Jinani, ada mazhab mana Al-Andrei, mana Al-Andrei. Tidak ada hal yang mustahil. Walaisa dzalika 'alallahi bibaid. Bas, sebelum menjadi mujtahid belajar dahulu. Jangan banyak makan papakin. Kalau Anda banyak makan papakin ya habis, sudah susah jadi mujtahid itu. Jahit tidak. Inilah yang namanya hukum hukum akli. Setelah itu, hukum yang kedua adalah hukum adi. Bagaimana Anda bisa untuk menghukumi bahwasanya Ustadz Rizvan itu qaim? Iya, saya mengambil daripada adi. Apa itu adi? Adi itu biasa. Adi itu adat, atau lebih saya kenal dengan nama rutinitas alam semesta. Itu namanya adi, rutinitas alam semesta, bukan rutinitas kita, bukan rutinitas pondok. Jadi apa rutinitas pondok ilmi dan abawi ini? Oh, setiap pagi kami mengaji ini sampai pukul 11, nanti kami mengaji itu, nanti kami mengaji ini. Itu namanya rutin pondok, itu namanya rutin manusia. Ini tidak ada manfaatnya banyak. Tidak ada manfaatnya banyak. Dengan mana itu rutin Anda sendiri, Anda bisa untuk membatalkannya. Berbeda dengan rutin alam semesta. Rutin alam semesta ini juga biasanya kita kenal dengan namanya hukum fisika. Api panas, itu namanya hukum adah. Api panas, es dingin, matahari terbit daripada timur, tenggelam daripada barat. Semua ini adalah hukum fisika. Semua ini adalah rutinitas alam semesta. Makan kenyang, haus minum, ngantuk tidur, apalagi? Air apa? Air basah. Semacam ini adalah rutinitas alam semesta. Loh, Anda tahu dari mana rutinitas alam semesta itu? Anda tahu dari mana? Rutinitas alam semesta itu Anda tahu daripada musyahadah, Anda lihat dan terulang. Harus terulang-ulang. Harus terulang-ulang berapa kali? Berapa kali ya Habib? Ya wallahu alam, berapa kali sampai Anda tahu ini rutinitas alam semesta. Jadi kalau tidak terulang, tidak bisa. Contohnya pertama kali Anda melihat api, Anda tidak tahu ini api ya. Apa ini ya? Oh, panas. Besok Anda jumpa api lagi. Oh, masih panas.
Besok lagi Anda jumpa, oh masih panas. Setelah itu Anda bisa menghukumi bahwasanya api itu panas. Api itu panas sebagai rutinitas alam semesta. Rutinitas alam semesta itu adalah rutinitas alam semesta ini. Yang saya maksud rutinitas alam semesta adalah rutinitas alam semesta ini. Nanti alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah. Dan rutinitas alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Yang menciptakan api membakar di alam semesta ini, es dingin di alam semesta ini, air itu basah di alam semesta ini. Itu adalah Allah. Hanya terpulang terhadap terpulang kepada keinginan Allah saja, tidak ada keinginan benda yang lain, tidak ada keinginan makhluk-makhluk yang lain. Mumtaz. Ketika nanti pada hari kiamat, Allah itu nanti akan menghancurkan alam semesta ini, akan dihancurkan. Allah akan menciptakan alam semesta baru. Pada saat itu akan ada hukum adat yang baru. Karena itu nanti di surga kalian makan tidak kenyang, kalian tidak akan tidur, kalian tidak akan tua. Ketika kalian banyak makan tidak akan berak. Orang makan papakin banyak langsung kamar mandi, makan durian banyak langsung kamar mandi. Nanti di surga Anda mau makan papakin mahe, betul ya, mahe, papakin mahe, Anda makan banyak pun Anda tidak akan ke kamar mandi. Kenapa? Semua zat-zat yang Anda serap di dalam tubuh akan berubah menjadi minyak wangi. Menunjukkan bahwasanya adat yang ada nanti di adat yang nanti ada di akhirat itu berbeda dengan adat yang ada di dengan adat yang ada di dunia. Rutinitas alam semestanya akan berubah. Lah itu kapan Habib? Ya wallahu a'lam, jangan tanya saya kapannya, tanya kepada Allah. Kapannya kiamat, kapannya ada hisab, itu bukan urusan saya. Itu semua terpulang kepada Allah. Kita sebagai manusia hanya wajib mengimani nanti akan ada hisab. Nanti akan ada hari kiamat. Kapannya? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Saya tidak tahu, Mumtaz. Anda kalau memahami masalah hukum adat ini, akan banyak ribuan masalah itu akan banyak ribuan masalah itu akan terpecahkan. Akan terpecahkan. Dengan makna, selama kita mengetahui bahwasanya hukum adat adalah hukum yang diputuskan oleh Allah untuk menjadi rutinitas alam semesta, Allah jugalah yang mampu untuk membatalkannya. Karena Allah yang menciptakannya, Allah yang membatalkannya. Dan disinilah letak yang namanya mukjizat. Mukjizat adalah mematahkan rutinitas alam semesta. Anda lihat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Anda menghentak-hentakkan tongkat. Ini kan banyak banyak sungai kan di sini kan. Ada sungai apa yang paling besar di sini, Ustaz Rizwan? Sungai Barito. Oke, sungai Barito. Ada seseorang mengaku nabi. Nabi siapa? Nabi Andre. Anda mengaku nabi. Loh, saya nggak ada masalah. Itu hak Anda mengaku nabi. Silakan mengaku nabi. Saya adalah nabi Andre. Saya cuma minta satu. Tunjukkan mukjizat Nabi Musa bisa membelah Laut Merah itu yang ada di Mesir itu. Anda tidak usah Laut Merah, terlampau susah itu. Sudah, Anda belah saja sungai Barito. Kalau Nabi Musa pakai tongkat, Anda pakai dayung gitu. Belah sungai Barito. Kalau Anda bisa membelah sungai Barito, saya beriman kepada Anda. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena yang namanya mukjizat itu adalah semacam stempel daripada Allah, Anda itu nabi. Kalau Anda tidak nabi, kemudian Allah menurunkan mukjizat, yang mana makna mukjizat itu Anda memang nabi, padahal Anda bukan nabi, ada unsur Allah itu berbohong. Dan tidak mungkin Allah itu berbohong. Dan yang bisa mematahkan rutinitas alam semesta bukan manusia, karena bukan manusia yang membuat rutinitas alam semesta. Yang bisa mematahkan rutinitas alam semesta hanya Allah. Kalau memang Anda nabi, mudah.
belah Sungai Barito. Anda mau hentak-hentakan 1000 tahun, Anda tambah lagi 1000 tahun, tidak akan terbelah Sungai Barito. Anda terbelah. Satunya, saya bisa membelah apa ya Habib? Saya bisa belah duren Habib. Ya itu tidak usah ente. Anak juga bisa ya. Mau jadi nabi kalau hanya membelah namanya membelah duren ya, semuanya bisa menjadi nabi. Ada lagi nanti Ustadz Rizwan, saya mengaku nabi. Mujizatnya apa? Saya akan merubah rutinitas pondok. Oh tidak bisa. Rutinitas pondok Anda yang buat. Betul apa tidak? Rutinitas pondok Anda yang buat. Anda yang bisa untuk merubah. Untuk menjadi nabi yang mesti dirubah bukan rutinitas pondok, tapi rutinitas alam semesta. Anda bisa membelah lautan, bisa menaiki angin. Anda bisa menaiki angin seperti Superman menaiki angin? Tidak akan bisa. Itu adalah rutinitas alam semesta dengan makna angin tidak bisa dinaiki. Anda tidak akan bisa untuk membelah bulan. Sama, itulah yang namanya mukjizat. Melihat dengan mata itu adalah mukjizat. Ada orang melihat dengan dahi, bisa, tapi bukan di dunia ini. Di alam lain. Karena itu Anda tuh jangan terkejut kalau ada orang mengatakan bahwasanya nanti di akhirat kita akan melihat tidak dengan mata. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena nanti di akhirat adatnya, rutinnya akan berbeda. Allah akan membuat rutin yang baru. Semua karomat, mukjizat, istidraj, maunah, semuanya mematahkan hukum ini. Lah kalau mematahkan hukum akli bisa? Tidak bisa. Karena hukum akli yang buat bukan Allah. Hukum akli itu adalah hukum fi nafsil wujud. Seperti Allah itu wajibil wujud. Hukum akli. Tidak mungkin ada sekutu Allah. Hukum akli. Hukum akli ini tidak bisa untuk menjadi selain hukum akli. Tidak bisa untuk berubah-ubah. Dengan makna jika sudah perkara itu wajib aklan, tidak bisa menjadi mustahil aklan. Hati-hati loh ya. Apa yang saya katakan ini, kalau Anda tidak memahaminya, Anda akan tersesat di banyak sekali persimpangan. Terakhir ini ada seorang daripada Mesir mengatakan bahwasanya, Anda tahu Syekh Yusri Jabr, Ustaz Jinan, Syekh Yusri Jabr. Beberapa hari yang lalu itu ada Syekh Nizar Hamadi, salah seorang ulama daripada Maghrib, post satu video bahwasanya beliau mengatakan ada satu alam namanya alam simsimah, yang mana di alam simsimah ini semua hukum bisa berubah. Jadi sekutu Allah itu mustahil aklan, di alam simsimah menjadi jaiz aklan. Yang mana kita sebagai ahli sunnah tidak bisa itu. Karena hukum akal bukan Allah yang buat. Ketika hukum akal itu bukan Allah yang buat, kudratullah la tata'alaq dengan hukum akal. Karena kalau kudratullah tata'alaq dengan hukum akal, akhirnya nanti Allah yang wajibil wujud bisa menjadi mumkinul wujud, bisa menjadi mustahilul wujud. Akhirnya perkara-perkara yang badihi tidak ada. Kalau perkara-perkara yang badihi tidak ada, kita tidak akan mengetahui apapun. Semua cara kita untuk berinteraksi, semua cara kita untuk memahami, semuanya akan hancur. Karena hukum akal lah yang membuat kita bisa berpikir. Kalau itu sudah dibatalkan, kita tidak akan tahu perkara-perkara yang kita anggap benar. Mungkin Nasoro itu benar, mungkin Hindu itu benar, semuanya karena terbatalkan. Hukum apa namanya? Hukum akal. Hukum akal tidak bisa untuk dirubah. Karena itu kalian jangan percaya kalau ada satu nabi datang kepada kalian kemudian mengatakan, aku adalah nabi. Mukjizatmu apa? Mukjizatku adalah bisa merubah 1 tambah 1 menjadi 3. Saat itu juga dustakan. Anda bukan nabi, Anda itu kurang makan papakin. Belikan papakin Ustaz, nanti sadar dia. Sadar. Oh iya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nanti lepas 1 bulan lama tidak makan papakin, begitu lagi dia. Berikan apa namanya papakin. Itu orang gila. Tidak ada. Nabi tidak akan diutus dengan sesuatu yang membatalkan hukum akal. Nabi akan diutus dengan sesuatu yang membatalkan hukum adat, membatalkan hukum adat. Inilah yang namanya hukum adat. Jayyidin. Kemudian
Yang ketiga adalah hukum apa namanya? Wada. Hukum apa namanya? Wada. Hukum wada adalah hukum yang dibuat oleh sesuatu yang mempunyai keinginan, yang dijadikan antara dua perkara itu yang seharusnya tidak ada hubungan menjadi ada hubungan. Lihat ya, matahari daripada barat. Apa hubungan matahari tenggelam di barat? Apa hubungan tenggelamnya matahari dan barat? Tidak ada hubungannya. Cuma Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara keduanya itu mempunyai apa namanya? Hubungan yang kita kenal dengan nama rutinitas alam semesta. Sekarang ada dua perkara lagi yang ada hubungan tapi tidak masuk akal dan tidak masuk rutinitas alam semesta. Tapi antara dua perkara itu ada hubungannya. Apa contohnya? Saya beri contoh ya. Di sini sekolah pukul berapa, Ustaz? Mulai sampai jam? Sampai duhur. Oke. Masuk sekolah jam 10. Apa hubungannya masuk sekolah jam 10? Tidak ada hubungannya itu. Karena itu antum bisa majukan, antum juga bisa mundurkan kan. Suatu saat antum merasa kelihatannya jam 10 kurang efektif, kita majukan jam 9. Bisa apa tidak? Bisa. Maknanya pukul 10 masuk itu adalah hukum yang dibuat oleh Ustadz Rizwan. Dan Ustadz Rizwan itu adalah orang yang mempunyai iradah. Saya beri contoh lagi, yang selalu saya buat contoh itu adalah rambu lalu lintas. Kalau merah kalian berhenti, hijau kalian berjalan, kuning hati-hati. Apa hubungan merah dan berhenti? Apa coba hubungannya? Tidak ada. Hijau dan berjalan, apa hubungannya? Apakah setiap hijau berjalan? Nanti ini Ustaz Rizwan, hijau tidak berjalan, apa? NU Habib? Ta'asub NU berjalan Habib, ini NU. Loh, tidak ada hubungannya aslinya. Antara dua perkara ini nggak ada apa namanya? Nggak ada hubungan, tapi oleh pemerintah dibuat hubungan. Ada hubungan antara hijau dan berjalan. Ada hubungan antara merah dan berhenti. Karena itu kalau pemerintah mau mengganti, nanti berjalannya tidak usah hijau, pink. Kalau pink berjalan, berhenti apa? Hitam berhenti. Bisa apa tidak? Bisa saja. Hitam mau berhenti, bisa. Kenapa? Maknanya merah berhenti, hijau berjalan. Itu adalah hukmun wada'i. Lah kadangkala hal itu tidak diambil oleh manusia. Hukum wada'i ini kadangkala diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil oleh Allah. Jadi Allah meletakkan hukum-hukum, maknanya menghubungkan antara dua perkara yang tidak ada hubungannya dengan rutinitas alam semesta. Tapi Allah menginginkan antara dua perkara ini ada hubungan. Dikatakan itu adalah hukum wad'i juga, tapi wad'iyun ilahi, wad'iyun ilahi. Apa contohnya? Iya, contohnya ketika zawal, tergelincirnya matahari, wajib sholat duhur. Apa hubungan antara zawal dan wajib sholat duhur? Tidak ada. Antara tawaf dan 7 kali, apa hubungannya? 7 kali ini apa? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Cuma Allah menjadikan antara keduanya itu hubungan. Allah menjadikan antara keduanya hubungan. Fasula aktar wala akal. Ketika hubungan antara dua perkara yang seharusnya tidak ada hubungan kauniyah, tidak ada hubungan alam semesta, juga tidak ada hubungan akal, cuma dihubungkan oleh keinginan. Karena ada yang menginginkannya, akhirnya antara dua perkara ini ada hubungan. Ketika yang menginginkannya itu Allah, dikatakan hukum ini adalah agama. Ketika yang menghubungkannya adalah manusia, dikatakan hukum ini adalah undang-undang. Bedanya apa? Ya beda. Undang-undang tidak ada pahalanya. Agama ada
pahalanya. Ada pahalanya, undang-undang tidak ada pahalanya. Karena itu dikatakan, apa itu agama? Wad'iyun ilahi. Wad'iyun, hadza huwa wad'iyun ilahi. Maknanya hukum yang diletakkan oleh Allah karena murni itu keinginan Allah. Kenapa kok sholat itu 4 rakaat, kok zuhur 4 rakaat? Keinginan Allah. Kenapa Allah menginginkan itu? Kalau saya punya nomor telepon Allah, tak kasihin deh, tanya Allah sendiri. Saya tidak tahu. Kita ini cuma tahu Nabi Muhammad menyuruh kita sholat 4 rakaat. Nabi Muhammad pun juga terima perintah daripada Allah. Yang bisa menghukumi dengan keinginannya, yang bisa memberi hukum dengan keinginannya, murni hanyalah Allah. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan, manistahsana faqad syara'. Barang siapa yang meletakkan hukum karena keinginannya, maka dia sudah membuat syariat. Karena yang bisa membuat syariat berdasarkan murni keinginannya hanya Allah. Lah Allah kenapa semacam ini? Los. Tahu los kalian? Los itu bebas. Tuhan ya bebas. Kalau kalian tidak boleh bebas. Sorry ya. Kalian tidak boleh bebas. Kalian ini makhluk. Kalian ini makhluk yang bisa menghukumi murni dengan keinginannya adalah Allah. Dan hukum yang diambil daripada keinginan Allah, murni keinginan Allah, kita katakan itu adalah din. Dan keinginan Allah itu mempunyai efek yang tidak dipunyai efek oleh keinginan yang lain. Apa itu Ustadz? Dosa dan pahala. Jadi kalau keinginannya selain Allah, jangan kalian Allah kan. Maksudnya jangan kalian beri lawazim Allah. Ya ini saya itu banyak teman-teman saya itu kadangkala nasionalismenya terlampau tinggi. Jadi, saya tidak bawa SIM, berdosa. Loh, berdosa gimana? Apakah itu peraturan Allah? Ulil amri, hati-hati ya. Ulil amri ini kita kena paham sedikit. Apakah itu mustalahun syar'i atau mustalahun ghairu syar'i? Kita mesti paham itu. Saya tidak mau direkam ini soalnya. Direkam ini soalnya itu. Hal-hal semacam ini kita mesti pahami. Yang saya paham, setiap hukum berdasarkan keinginan Allah baru mempunyai lawazim, dosa dan pahala. Setiap hukum yang tidak ada landasan keinginan Allah, tidak ada landasan dosa ataupun pahala. Kita tahu dari mana keinginan Allah, kita mengetahui kitab was sunnah. Apa yang diinginkan Allah ada dalam kitab was sunnah. Selain daripada kitab was sunnah, tidak bisa kita katakan keinginan Allah. Walaupun hasilnya sama. Contohnya, di Amerika tidak boleh membunuh. Di Islam tidak boleh membunuh. Apakah hukum Amerika dikatakan hukum Allah? Kenapa kok ada yang begini-begini, ada yang begini-begini? Walaupun hukumnya itu sama, tapi kalau sumbernya, manhaj pengambilannya itu berbeda. Lihat, saya edarkan kemarin tentang masalah persamaan dan perbedaan antara mutakalimin dan falasifah. Yang berbeda adalah manhajiyatun nadhar, manhajiyatul istinbat. Ketika manhajnya itu berbeda, walaupun hasilnya sama, tetap dikatakan ini dua hukum yang berbeda. Walaupun hukumnya sama, tapi cara pengambilannya berdua, dinamakan berbeda. Satunya undang-undang, satunya hukum Allah. Lazimnya kalau Anda tidak membunuh karena takut dengan hukum Amerika, Anda tidak mendapat pahala. Tapi kalau Anda tidak membunuh karena takut hukum Allah, Anda mendapat apa namanya? Pahala. Hal ini kita mesti pahami. Saya tidak ingin berbicara masalah ini lebih dalam lagi karena direkam nanti Habib Ali ini teroris nanti ini Ali ini bahaya jaya jidan. Inilah yang kita kenal dengan nama hukum akli, hukum adi, dan hukum apa? Wadai. Kita sudah mengetahui ya, ada 3 hukum. Ini saya katakan masadirul hukum. Al-akli atau al-akal, al-adah, al-wada.
Kita sudah mengetahui bahwasanya al-akal ini adalah yang kembali, yang bisa untuk diketahui melewati akal saja, dan dia akan kembali ke mabda'ul huwiyah atau mabda'an nasyai'a, mabda'u man'id tanakut. Kemudian adah akan kembali kepada musyahadah wa tikrar. Anda melihat dan keterulangan. Kemudian di dalam wada adalah dengan apa namanya? Ikhtiar. Ada ikhtiar. Kalau ikhtiarnya daripada Allah, namanya agama. Ikhtiarnya daripada selain Allah, namanya apa namanya? Namanya undang-undang. Dan setiap daripada tiga ini akan terbagi menjadi tiga lagi. Ada wajib, ada jaiz, ada mustahil. Ini pun juga sama. Ini pun juga sama. Jadi ada akli wajib. Apa itu akli wajib? Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akliyun wajib. Ada lagi akliyun jaiz. Apa itu? Ustadz Rizwan ada sekarang dan tidak ada. Akliyun jaiz. Ada lagi akliyun mustahil. Apa itu? Adanya sekutu Allah. Begitu pula ada adiyun wajib, ada adiyun jaiz, ada adiyun mustahil. Begitu pula ada wad'iyun wajib, ada wad'iyun jaiz, ada wad'iyun mustahil. Apa contoh adiyun wajib? Hukum adah yang wajib. Matahari terbit daripada timur, tenggelam daripada barat. Yang mustahil apa? Apa mustahil ada? Manusia hidup lagi. Manusia hidup lagi. Manusia hidup lagi itu mustahil adatan. Lah, mustahil adatan itu semuanya masuk di dalam kategori jaiz aklan. Jadi ini hukum al-adah. Hukum adah ini semuanya masuk di dalam kategori jaiz aklan. Jaiz aklan. Jadi hukum adah lebih khusus daripada hukum apa namanya? Akli. Jaizidan. Apa contohnya adiyun jaiz? Contohnya adiyun jaiz, hari ini saya makan papakin atau tidak. Adiyun jaiz. Jaiz itu. Kemudian wad'i wadih ya ini. Apa wad'iyun wajib? Wad'iyun wajib berhenti ketika lampu merah. Wad'iyun wajib, wad'iyun mustahil terus ketika lampu merah. Wad'iyun jaiz, lampu kuning boleh berhenti, boleh jalan. Mumtaz jiddan. Dan setiap daripada dua ini, setiap daripada tiga ini akan terbagi menjadi dua. Doruri, nadori. Ada akli wajib doruri yang tidak perlu berpikir. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada yang nadori, akliyun wajibun nadoriyun, wujudullah. Adanya Allah itu wajib, akli nadori. Karena itu perlu apa namanya? Perlu dalil. Jadi masadirul hukum ada 3. Setiap daripada 3 dibagi menjadi 3 lagi. Ada berapa? 9. Setiap daripada 1 ada 2. Dikali 2 berapa? 18. Jadi semua ada 18. Contoh-contohnya ya buat sendiri. Nanti buat sendiri, nanti suruh cek Ustadz Iqbal sama Ustadz apa namanya? Halbiani. Ini semuanya kita kenal dengan nama masadirul hukum wa anwaul hukum. Ini biasanya di awal-awal apa namanya? Di awal-awal ilmu kalam akan dipelajari. Karena semua daripada ilmu kalam nanti semuanya akan kembali ke banyak sekali masalah-masalah ini. Jaidan. Susah? Ustadz Rizwan sudah bingung sudah ini. Susah? Saya setuju itu. Kita baca ini. Sudah saya jelaskan masalah hukum ini. Kita baca, kemudian kita istirahat insyaallah. Al-hukum itsbatu amrin au nafyuh. Yang namanya hukum itu
adalah Anda mengisbat sebuah perkara atau Anda menafikannya. Bukan hanya isbat wa nafi, yakni Anda menjadikan antara dua perkara itu ada hubungan atau Anda menafikan hubungan antara dua perkara. Wa yanqasimu ila salasati aqsam. Dan hukum-hukum ini terbagi menjadi tiga. Syar'iyun. Syar'iyun ini sebenarnya lebih spesifiknya wad'iyun. Karena kalau hukum syar'i itu hanya hukum wad'i yang diambil daripada apa namanya? Daripada syariat saja. Padahal hukum wad'i tidak mesti diambil daripada apa namanya? Syariat. Hukum wad'i itu juga bisa diambil daripada manusia. Diambil daripada apa namanya? Manusia. Syar'iyun wa adiyun. Hukum adi ini sudah saya katakan diambil daripada apa? Kebiasaan apa Ustaz Rizwan? Betul, kebiasaan alam semesta, rutinitas alam semesta. Wa akliyun yang diambil daripada apa? Apa? Kenapa takut? Hukum akli, Anda salah tidak akan murtad ya akhi. Hukum akli diambil daripada akal. Ya ini kembali ke mabda huwiyah atau mabda man'id tanakut. Fasyar'iyyu huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Dibilang hukum syar'i adalah khitabullah. Adalah apa namanya? Khitabullah. Kalau kita rehat dulu macam mana Ustaz? Kita rehat dulu 30 menit, saya capek. Kita rehat dulu 30 menit, nanti kita bahas yang hukum syar'i. Kita rehat sampai pukul 11. Kemudian kita kelas lagi sampai pukul 12 suku, oke? 12. Pukul berapa? Oke. Kita sampai pukul 12.15. Jadi kalian langsung apa namanya? Jumatan di sini dekat apa tak? Jumatan di sini dekat apa tidak? Oke lah. Kita rehat dulu 30 menit. Setelah itu kita apa namanya? Teruskan kelas sampai pukul 12.15. Jadi kalian bisa siap-siap 15 menit langsung berangkat apa namanya? Sholat Jumat. Habis itu makan, langsung balik lagi kelas sampai asar nanti. Cukup? Asar lagi sampai malam. Bercanda Ustaz Iswan. Jadi kita rehat dulu sampai sini. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.